De IC-trein met bestemming Hasselt en Genk. Deze trein heeft nog haltes in Leuven, Tienen, Landen, Sint-Truiden, Alken, Hasselt, Kiewit, Ookrijk en Genk als eindstation. Jadi hari Minggu kemarin aku ada mengunjungi stasiun kereta di kotaku, di kota Leuven, karena aku lagi mau mengunjungi sebuah game center yang lagi buka di Brussels. Jadi aku ya harus naik kereta, dan perjalanan kereta itu akan memakan waktu kurang lebih 40 menit. Aku beli dulu tiketnya sih secara online, tiketnya bisa dibeli secara online di website ini, dan kebetulan ada promo harga tiket weekend yang mana cukup murah. Kalau misalkan harga tiket biasa itu pergi 5,5 euro, pulang 5,5 euro, berarti total 11 euro. Tapi sekarang di weekend kita punya tiket tuh cuma 6,6 euro saja pulang pergi. So, murah banget, jadi aku memutuskan untuk pergi di hari Minggu. Jadi sebelum aku naik kereta yang pasti dari tempat tinggal aku, untuk pergi ke stasiun, aku naik sepeda seperti biasa. Dan kalian nggak boleh parkir sembarangan kalau misalkan ada di area stasiun, karena nanti sepeda kalian bisa diderek lah, bisa diangkat dan bisa disita gitu lah. Harus bayar denda. Ini tempat parkir khusus sepeda yang ada di stasiun, dan ini langsung akan tembus ke peron 1. Bisa kalian lihat jumlah sepeda yang ada di situ. Tuh ya nggak masuk akal sih, ratusan, ribuan, di situ masih ada, di bawahnya ini juga masih ada lagi. Ini banyak banget sih sepeda. Untuk kereta api sendiri di Belgia ini memiliki dua kelas, yaitu kelas 2 yang biasa dan kelas 1 yang lebih premium gitu lah anggapannya. Tapi ya sebenarnya fasilitasnya juga tidak terlalu beda jauh. Intinya begitu kalian masuk stasiun, ya kalian cek tiket kalian ada di peron berapa, dan kemudian kalian bisa naik aja. Ini aku langsung naik. Dan kurang lebih begini sih interiornya, lumayan bagus kan. Ya cukup lega dan sangat luas sih, padahal ini kelas 2. Jarak antar kakinya juga cukup nyaman, jadi kalau misalnya kita mau tidur itu juga tidak akan merasa terganggu. Dan tidak mengganggu orang yang ada di depan kita, atau terganggu dengan orang yang ada di belakang kita. Nah, kurang lebih kayak gini. Memang selama pandemi ini ada inisiatif ya untuk mengosongi beberapa tempat duduk, meskipun tidak pernah ada larangan sih harus berapa kapasitasnya. Yap, overall perjalanan aku dari Leuven ke Brussels makan waktu kurang lebih 20-30 menit. Dan ya di sini ini aku sudah pulang sih, sudah mau pulang. Jadi ini stasiun yang di Brussels, dan sekarang aku akan pulang ke kotaku di Leuven. Untuk cerita di Brusselsnya akan ada di video selanjutnya. Dan stasiun di Brussels ini merupakan salah satu stasiun yang paling sibuk di Eropa ya, karena Belgia ini merupakan salah satu negara yang berada di tengah-tengah negara yang cukup besar. Di atas ada Belanda, di kanan ada Jerman, di bawah ada Prancis, Italia, dan Swiss. Jadi intinya sangat sibuk sekali. Kalau misalnya kalian mau ke luar negeri itu, ya kan kemungkinan besar bisa melewati stasiun Brussels. Jadi sangat mudah untuk tersesat, dan ya aku harap kalian bisa mempersiapkan diri sih. Stasiun ini juga terintegrasi dengan sistem transportasi yang lain, misalnya bis dan tram. Jadi kalau misalkan kalian sudah naik kereta dan kalian sudah sampai di stasiun Brussels, kemudian kalian ingin melanjutkan perjalanan ke tempat lain, tapi masih dalam kota Brussels, karena kota Brussels itu luas banget sih. Kurang lebih padanannya mirip lah sama Jakarta. Jakarta ada Jakarta Utara, Pusat, Selatan, dan kawan-kawan. Brussels pun juga seperti itu. Ada Brussels North, Brussels Central, dan kawan-kawan. Jadi memang luas banget, dan diharapkan kalau misalnya kalian memang mau menjelajahi kota Brussels di Belgium ini, kalian memanfaatkan dengan baik fasilitas tram dan bis yang ada. Kurang lebih perjalanan kereta ini kualitasnya tidak beda jauh ya, baik dari kota kecil ke kota besar maupun kota besar ke kota kecil. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kita mengenal beberapa kereta api yang kualitasnya itu agak jomplang. Jadi kalau misalkan lewatnya kota-kota besar aja ya mungkin kualitas keretanya akan cukup bagus. Sedangkan kereta api penumpang yang hanya melewati kota-kota kecil mungkin tidak sebagus itu, tidak sepremium yang lewati kota-kota besar. Kurang lebih di sini sih merata untuk kualitasnya. Dan ya kali ini aku ya cukup punya waktu dan punya kebebasan untuk bisa merekam pemandangan selama aku naik kereta ini. Aku duduk sendirian di bangku ini, dan sebenarnya dari Brussels ke Leuven sendiri lebih ramai sih. Jadi kapasitas keretanya sendiri cukup besar. Rata-rata kereta yang berangkat dari Brussels ini memiliki kapasitas yang lebih besar, karena mereka mungkin memiliki tujuan yang bisa lebih jauh ya. Jadi kereta yang aku naik ini punya 2 lantai. Jadi bisa kalian bayangkan ya memang besar sekali. Oh ya, satu lagi yang aku amati yang cukup berbeda ini, keretanya ini diem banget sih.
ini suaranya tuh nggak aku kecilin, nggak aku gimanain, nggak aku motif sama sekali. Bisa kalian rasakan, suaranya tuh halus banget, serius, halus banget. Aku juga nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini. Dan ya, goncangan itu sangat minim juga. Jadi kalau misalkan, ya padahal kalau misalkan kalian lihat ya, rel kereta apinya tuh nggak beda jauh sama rel kereta api yang ada di Indonesia. Relnya tuh ya rel besi dengan batu-batuan yang ya ditumpuk-tumpuk di situ. Tapi lihat, mulus banget. Kameranya nggak goyang kan? Ya goyang sedikit, oke. Tapi ya cukup signifikan sih dari pengalaman aku untuk naik kereta di Indonesia. Pengalaman yang kali ini cukup menyenangkan. Dari kota Brussels ke Leuven sendiri kita melewati beberapa tempat penting. Salah satunya kita melewati airport. Jadi airport yang ada di Belgia ini itu terletak di antara Brussels dan Leuven kebetulan. Jadi waktu aku pertama kali mendarat di Belgia ini, ya kurang lebih aku naik kereta juga cukup cepat, hanya 10 menit. Kalau tadi aku bilang stasiunnya terintegrasi, stasiun kereta api terintegrasi dengan sistem transportasi yang lain. Nah, untuk airportnya sendiri, stasiun kereta api itu, stasiun pemberhentian yang di airport ya, itu tepat di bawah airportnya. Jadi di bawah tanah airportnya itu, ya ada kereta ini. Itu sangat mudah dan sangat mempermudah akses kita kalau misalkan kalian habis naik pesawat, terus kalian mau melanjutkan ya transportasi kalian. Naik apa aja itu sangat mudah sekali. Ya itu bagusnya sih. Nah, dari sampai mana kita? Oh, oke. Jadi bisa kalian lihat memang kita melewati beberapa wilayah yang cukup metropolitan dengan bangunan-bangunan yang ya bisa kalian lihat cukup bagus. Tapi kita juga melewati daerah-daerah yang let's say lebih banyak kehijauan. Jadi ya kurang lebih memang landscape-nya tuh bisa dibilang ya di semua negara pasti akan memiliki proporsi tempat-tempat dan pemandangan yang cukup hijau kayak gini, yang belum terjamah oleh banyak pembangunan. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, kita juga akan melewati beberapa jalan tol utama. Dan jalan tolnya tuh sistemnya juga ya nggak beda jauh lah sama yang di Indonesia. Hari ini habis ada salju. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti itu di beberapa atap perumahan atau di beberapa atap mobil tuh bisa ada ya tumpukan salju. Tapi ya nggak terlalu signifikan sih, karena saljunya juga nggak terlalu lama. Ya nanti mungkin kalian akan lihat sih. Dan bisa kalian lihat memang pepohonan di sini rata-rata sudah lumayan gundul karena mereka sudah mempersiapkan musim dingin ya. Cuman tumbuhan-tumbuhan tertentu saja yang masih bisa hijau. Ini bulan Desember tengah akhir, jadi ya kurang lebih begini pemandangannya. Waktu aku pulang ini kurang lebih jam 3 sore. Dan bisa kalian lihat sebenarnya jam 3 sore di Eropa di musim dingin tepatnya itu matahari sudah mulai terbenam. Jadi kalian pasti mengenal yang namanya daylight saving time. Itu yang membuat kalau misalkan orang-orang Indonesia yang tinggal di negara Khatulistiwa, di mana kita tuh memiliki proporsi matahari dan malam 12 jam, ya itu nggak kayak gitu ceritanya di Eropa. Di Eropa ini kalau musim dingin memang mataharinya tuh tenggelam lebih cepat. Jadi kadang-kadang tuh jam 3 sore tuh bisa ya sudah kayak gini. Jam 4 itu sudah gelap banget kayak maghrib gitu. Dan waktu pagi hari itu jam 8 pagi, jam setengah 9 pagi itu bisa-bisa matahari itu baru terbit. Jadi bisa kalian bayangkan sendiri. Memang ya bagaimana ya, kondisi sinar matahari ini adalah salah satu hal yang harus kalian adaptasi ya waktu kalian tinggal di sini. Karena mau nggak mau ini pasti akan mengganggu siklus tidur kalian. Apalagi kalau misalnya orang yang biasa mendapatkan sinar matahari pagi di pagi hari, kalian bergerak di pagi hari, terus ya kalau sudah malam beristirahat di waktu yang normal, itu susah sekali sih. Itu one thing to take notes on. Perjalanan dari Brussels ke Leuven sendiri akan memakan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dan ini real time. Tadi waktu aku pertama kali start video itu benar-benar kita baru berangkat dari stasiun Brussels dan sekarang kita akan menuju stasiun Leuven. Bisa kalian lihat. Ya sudah sih, ini aku berhasil sampai di Leuven dengan selamat dan sekarang aku pulang. Ya overall kereta di sini memang cukup tepat waktu. Dan waktu yang kalian habiskan di stasiun tuh cukup singkat, kurang lebih 5 menit perhentiannya.
Jadi kalian harus berhati-hati supaya kereta kalian tuh nggak bablas sampai ke tujuan yang lainnya. Oh ya, di sini aku akan naik sepeda dan tunjukkan kalian seberapa luas sih tempat parkiran sebenarnya. Lihat lah, luas banget kan ya. Dan ya, kebetulan lagi hujan makanya ada becek-becek kayak gini. Kalian nggak boleh parkir sembarangan sih. Dan di sini sebetulnya tuh ada tempatnya masing-masing. Kalau misalnya kalian parkir sembarangan yang ya ini, misalnya yang kayak gini, yang keluar kayak gini itu, ya itu bisa aja dipindahkan ke entah kemana ya. Jadi daripada kalian tersesat, ya oke, hati-hati aja. Hal yang bagusnya tuh di sini di pilar-pilarnya tuh ada nomornya sih. Jadi misalkan di pilar nomor 30 sekian, ya ini supaya kalian tuh nggak lupa kalian taruh sepeda di mana. Ya ini sih masalah aku tuh kalau misalkan aku di mall parkir sepeda motor, kadang-kadang aku bisa lupa sih aku taruh sepeda motornya di mana. Apa cuman aku yang kayak gini atau kalian juga bisa lupa, aku juga nggak tahu. Tapi intinya kayak gini. Oh ya, yang sepeda biru ini, sepedanya ini disewakan ya. Ini namanya Blue Bike. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya sepeda, kalian turis, kalian bisa sewa sepeda di sini. Setelah kalian selesai gunakan, kalian bisa kembalikan lagi ke sini. Itu kalau nggak salah sepeda elektrik, jadi di charge di situ. Ya, jadi overall hari ini aku cuman sekedar sharing aja. Ya gimana sih fasilitas keretanya dan bentuk keretanya dan perjalanannya gimana. Dan kalau misalkan aku dari stasiun itu kayak gimana. Ya semoga sedikit memberikan gambaran kalau misalkan di negara Eropa pun kereta juga salah satu transportasi antar kota yang cukup penting ya. Jadi semoga kalian bisa segera menikmati suasana naik kereta di Eropa yang sangat menyenangkan. Dan sekarang aku mau pulang dulu karena sekarang sudah sore banget, aku sudah capek. Jadi thank you for watching, dan video tentang kota ini yang sekarang sudah mulai didekor dengan tema-tema Natal akan muncul di video-video selanjutnya. Cantik banget sih. So, see you and thank you.